Halo semua, kali ini aku mau bikin tutorial cara membuat rompi anak dengan model seperti ini ya. Simak video selengkapnya. Oke, pertama ini kita buat polanya terlebih dahulu. Ini pola dasar bagian depan. Pada bagian lehernya sudah saya ubah, saya masukkan 1,5 cm dan turun 1,5 cm ya teman-teman ya. Kemudian dibentuk leher baru dan leher lama tidak perlu dipakai lagi. Kemudian ini kita tambahkan 2 cm. Ini untuk bagian kancing ya teman-teman ya. Kemudian pada bagian bawah kita naikkan 4 cm. Lalu kita geser 7 cm ya teman-teman ya. Kemudian kita bentuk melengkung. Ini kalau tidak ada penggaris lengkung seperti ini, teman-teman bisa menggunakan penggaris busur ataupun dikira-kira saja ya, seluasnya aja. Oke, seperti ini. Kemudian kita potong garis pola yang baru. Lanjut kita buat pola pada bagian belakang. Ini sama ya, masuk 1,5 cm. Pada bagian lehernya kita buat leher baru. Kemudian untuk bagian bawahnya ini tidak diubah ya teman-teman ya, hanya bagian leher saja. Oke, kemudian ini pada bagian depan kita potong lapisan dengan ukuran 4 cm dari bagian tepi depan dan bagian bawah ya teman-teman. Bentuknya jadi seperti ini ya. Kemudian pada pola lapisan ini kita potong viselin. Ini untuk lapisannya 2 helai ya teman-teman ya. Lanjut, ini langsung saja kita potong. Ini menggunakan kain katun Jepang dan bagian belakangnya itu lipatan. Kita potong dengan kampuh 1,5 cm ya teman-teman ya. Untuk arah seratnya, arah serat memanjang. Untuk peletakan polanya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Untuk bagian belakang sudah, ini kalau teman-teman mau di rudder juga boleh ya supaya lebih mudah. Lalu kita potong bagian depan. Untuk
ini kita beri tanda ya untuk garis itu kancing lapisan. Nah, ini bagian depan sudah. Dan lanjut kita potong bagian lapisannya. Untuk bagian tengah depannya ini dipotong karena tidak lipatan ya. Hasilnya seperti ini. Ini kita beri lapisan Vaseline tadi, kita tempel pada kain lapisannya. Lalu kita gosok. Seperti ini hasilnya. Bagian atasnya kita obras terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini hasilnya setelah diobras. Kemudian kita pasang pada bagian depan. Kita pasang lapisannya terlebih dahulu. Ini dijahit ya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian pada bagian lengkungnya ini kita cekris ya. Kita gunting cekris supaya bentuk lengkungannya itu luas ya teman-teman ya. Kemudian kita balik. Seperti ini hasilnya. Lanjut kita jahit bagian bahu terlebih dahulu. Satukan dengan bahu belakang ya pada bagian bahu depannya. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita obras bagian bahu. Seperti ini hasilnya setelah diobras. Lanjut kita jahit bagian leher. Ini saya menggunakan lapisannya kain serong boleh atau kain memanjang juga boleh. Ini lebarnya 4 cm. Untuk panjangnya sesuai dengan lingkar leher, dilebihin sedikit ya teman-teman ya. Kemudian bagian lapisan tengah depannya dilipat ke dalam seperti ini. Keluar dulu ya, dilipat keluar terlebih dahulu. Lalu dijahit. Untuk bagian ujung satunya sama seperti ini. Hasilnya seperti ini setelah dijahit. Kemudian ini kita kurangi dulu kampuhnya. Kemudian kita gunting cekris pada bagian lehernya ya, karena bentuknya melengkung, supaya lehernya lebih luas gitu ya bulatannya. Seperti ini setelah digunting cekris. Lalu ini lapisannya kita jahit tindes 1-2 mili ya teman-teman ya.
Hasilnya seperti ini. Kemudian ini untuk lapisannya juga saya kurangi kampuhnya. Kemudian pada bagian ujungnya ini kita balik ya, seperti ini. Dan yang satunya sama, kita balik juga. Kemudian lapisannya kita lipat 2 kali, kemudian dijahit. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi hasil lapisannya itu seperti bisban. Hasilnya seperti ini. Ini untuk bagian dalamnya. Lanjut kita jahit bagian lengannya. Ini saya menggunakan kain serong. Untuk kain serongnya ini boleh satu warna dengan kain katun Jepang tadi ataupun beda warna seperti ini. Ini karena nanti mau saya kombinasikan dengan baju warna abu-abu, jadi saya menggunakan kain yang warna abu-abu ya untuk bagian lengannya. Ini kita jahit terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi menjahit leher. Hampir sama ya teman-teman ya. Cuman ini bisbannya saya keluarkan. Atau lapisannya ini. Seperti ini setelah dijahit. Kemudian kita kurangi kampuhnya. Hasilnya seperti ini juga digunting cekris ya. Kemudian kita tindas juga ini 1 sampai dengan 2 mili. Hasilnya seperti ini. Kemudian ini kita jahit tindas bagian depannya dulu ya. Ini saya lupa tadi. Bagian depannya ini ditindas 1 sepatu. Hasilnya seperti ini. Lanjut, ini bagian lengannya kita tindas juga, kita lipat 2 kali, lalu kita jahit 1 sampai 2 mili. Oke, ini untuk bagian lengannya sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Lanjut kita jahit bagian sisi ya teman-teman ya. Untuk bagian belakang ini lebih panjang karena memang belum dijahit kampuhnya ya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini, lalu kita obras.
Kemudian kita jahit bagian belakang, kita lipat 2 kali. Lalu dijahit ya teman-teman ya. Ini untuk bagian belakang sudah dijahit dan ini dia hasilnya. Sudah jadi, kemudian kita beri tanda untuk lubang kancing ya teman-teman ya. Geser 2 cm. Kemudian kita ukur kancingnya. Lalu turun 5 cm. Kita ukur lagi kancingnya. Kemudian ini turun lagi 5 cm. Sama ya, kita ukur lagi kancingnya seperti ini. Kemudian buat lubang kancing ya teman-teman ya. Seperti ini hasilnya setelah dibuat lubang kancing. Lalu kita pasang kancingnya ya teman-teman ya. Saya menggunakan kancing bungkus dengan warna abu-abu sama seperti bagian lengannya. Hasilnya seperti ini. Ini sudah selesai ya teman-teman ya. Rompi anak siap dipakai. Terima kasih sudah menonton.